Pernah nggak sih kamu terbangun tengah malam, terus susah banget buat tidur lagi? Rasanya kayak mata tuh masih ngantuk, tapi pikiran malah nggak bisa tenang. Kalau ini sering terjadi, ada baiknya untuk mencari tahu apa penyebabnya dan cara mengatasinya. Nah, untuk tahu semua itu, simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Kondisi sering terbangun malam hari dan sulit untuk tidur kembali disebut sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Kondisi ini termasuk gangguan tidur yang nggak bisa disepelekan nih. Karena gimana pun juga, tidur yang nyenyak itu penting banget buat kesehatan. Tapi kalau sering terbangun tengah malam dan susah tidur lagi, yang ada tubuh jadi lemas, kurang fokus, dan gampang sakit. Bahkan menurut penelitian, kurangnya tidur bisa bikin kamu jauh lebih beresiko terkena berbagai penyakit kronis yang berbahaya, seperti penyakit jantung dan juga stroke. Terus gimana dong cara mengatasinya? Nah, sebelum kita bahas solusinya, kamu perlu tahu dulu apa aja sih yang kemungkinan menjadi penyebabnya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kamu sering terbangun di malam hari. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, hingga kebiasaan sebelum tidur. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gangguan fisik. Kalau tubuh terasa tidak nyaman, tidur pun jadi terganggu. Nah, beberapa kondisi fisik yang bisa menyebabkan sering terbangun di malam hari, antara lain, gangguan pencernaan kayak sakit MAH atau diare, kemudian nyeri sendi, penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, atau kelainan paru-paru, penyakit diabetes, jantung, atau gangguan pada prostat dan kandung kemih yang bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga mengganggu tidur. Serta perubahan hormon, misalnya saat menstruasi atau menopause, yang bikin berkeringat di malam hari dan membuat tidur jadi nggak nyaman. Next, yang kedua, gangguan psikologis. Yap, pikiran yang tidak tenang juga bisa jadi penyebab utama sulit tidur atau sering terbangun. Saat stres atau cemas, tubuh akan memproduksi hormon yang bisa membuat kita tetap terjaga. Beberapa kondisi psikologis yang sering memicu gangguan tidur antara lain adalah stres, kemudian gangguan kecemasan, depresi, PTSD atau gangguan stres pasca trauma, kemudian gangguan bipolar, dan terakhir skizofrenia. Yang ketiga, gangguan tidur. Beberapa kondisi medis yang spesifik langsung berkaitan dengan tidur juga bisa jadi penyebabnya nih. Jadi kalau kamu sering terbangun tanpa alasan yang jelas, mungkin ada gangguan tidur yang mendasarinya. Contohnya, sleep apnea, yaitu kondisi saat napas terhenti beberapa kali saat tidur. Ini sering bikin penderitanya jadi terbangun nih. Kemudian yang kedua, night terror, yaitu suatu kondisi yang biasanya terjadi pada anak dan ditandai dengan terbangun tiba-tiba sambil ketakutan ataupun mimpi buruk. Next, yang keempat, kebiasaan buruk sebelum tidur. Jadi selain faktor medis, pola hidup atau kebiasaan juga berpengaruh besar pada kualitas tidur. Nah, beberapa kebiasaan yang mungkin sering dianggap sepele tapi ternyata bisa menyebabkan kita terbangun di tengah malam, misalnya terlalu banyak minum, apalagi yang mengandung kafein atau alkohol sebelum tidur, sehingga meningkatkan frekuensi kencing yang dapat mengganggu tidur. Kemudian merokok atau bermain gadget yang dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berguna untuk membantu tidur lebih nyenyak. Nah, kalau kamu merasa sering terbangun di malam hari dan mulai terganggu dengan kondisi ini, penting banget buat konsultasi ke dokter, supaya penyebabnya bisa diketahui dengan jelas. Tapi kalau masih bingung mau konsul kemana, kamu bisa manfaatkan layanan telemedicine untuk chat bersama dokter, kayak yang ada di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini, kamu juga bisa chat langsung dengan dokter atau psikolog untuk dapatin arahan medis yang tepat buat membantu masalah kamu. Kalau misalkan ada kondisi tertentu yang perlu diobati supaya tidurmu bisa lebih nyenyak, bisa juga tuh obatnya langsung diresepin dan ditebus lewat fitur Alo Dokter Shop. Nggak pakai lama, obatnya bakal diantar langsung ke tempat kamu deh. Atau kalau mau konsul tatap muka juga bisa kok dibuatin janji konsultasi di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kamu nggak perlu capek antre lagi buat daftar doang. Praktis banget kan? Nah, untuk cobain layanan itu, kamu bisa download Alo Dokter di Google Play atau App Store habis video ini selesai. So, balik lagi ke pembahasan. Sekarang pertanyaannya, gimana nih supaya kamu bisa tidur lebih nyenyak dan nggak gampang terbangun? Nah, kamu bisa coba beberapa cara ini. Pertama, hindari konsumsi kafein dan alkohol minimal 8 jam sebelum tidur. Kemudian, kurangi penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Lalu, coba deh buat jadwal tidur yang teratur, tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Kemudian, pastikan kamar nyaman,
tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan terakhir, kalau kamu terbangun, terus nggak bisa tidur lagi dalam 15-20 menit, coba lakukan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau latihan pernapasan dan meditasi dengan cahaya redup. Well, sesekali terbangun pada malam hari itu sebenarnya wajar, tapi kalau ini terjadi terlalu sering, misalkan hingga lebih dari 3 kali seminggu, lalu butuh lebih dari 30 menit buat tidur lagi, dan sudah berlangsung lebih dari sebulan, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Jangan dibiarin berlarut-larut supaya nggak memicu gangguan yang lebih berat. Sip deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Terima kasih buat all of viewers yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan share-nya juga ya. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga supaya kamu selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas, serta selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.